Halo anak-anakku sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini adalah materi tentang laporan percobaan. Di sini, mengenai laporan percobaan di sini, materi yang akan disampaikan yaitu tentang pengertian dari laporan percobaan, lalu tujuan dan fungsi, dasar-dasar laporan percobaan, dan model teks laporan percobaan. Sekarang, apa itu laporan percobaan? Tanpa kalian sadari di rumah, kalian sering melakukan satu buah percobaan. Baik itu membuat makanan, ya, berupa masakan atau hal-hal yang lain sehingga menghasilkan hal yang baru, ya. Tetapi karena tidak adanya satu buah laporan, ya, di sini laporan itu supaya hasil percobaan itu berguna bagi orang lain. Karena kalau kalian di rumah tidak melakukan satu buah laporan dan hal yang baru tersebut dibuat oleh sendiri dan bermanfaat untuk diri sendiri, maka hal tersebut belum dikatakan laporan percobaan, tetapi kalian baru melakukan percobaan. Perhatikan di sini. Laporan itu seperti apa? Laporan adalah suatu bentuk pemberitahuan yang isinya berupa penyampaian suatu berita, pertanggungjawaban mengenai suatu tugas yang telah dilaksanakan sesuai dengan wewenang dalam pertanggungjawabannya baik secara lisan maupun secara tulisan. Itu adalah laporan. Jadi, laporan itu dibuat untuk mempertanggungjawabkan suatu tugas, ya. Nah, di sini ada percobaan di sini, ya. Percobaan itu melakukan hal-hal yang belum diketahui sehingga nantinya menginginkan hal yang baru. Percobaan di sini adalah suatu kegiatan mencari sebab akibat yang diawali dengan pengenalan, lalu menggali lebih jauh suatu objek percobaan dengan cara yaitu meneliti, mendata, merinci, serta melakukan pengolahan objek percobaan tersebut. Kalian pengenalan tersebut tentunya belum tahu, ya, bagaimana hasilnya. Lalu kalian gali lebih jauh objek tersebut, yaitu dengan cara meneliti bagaimana kelemahannya, bagaimana baiknya, ya. Lalu mendata. Kalau mendata di sini bahannya apa saja yang diperlukan, yang perlu kalian persiapkan, gitu, ya. Dan mempersiapkannya dengan mendata secara lengkap. Nah, dari data tersebut lalu kalian merinci dari data itu sampai ke hal yang mendetil, gitu, supaya waktu melaksanakan percobaan itu menghasilkan hasil yang bagus. Jika di dalam melakukan percobaan dengan tebak-tebakan atau asal-asalan di sini tanpa merinci dengan jelas, maka hasilnya itu nanti tidak sebaik apa yang kita harapkan. Setelah itu merinci, kalian dirinci percobaan tersebut, objek tersebut, lalu kalian melakukan pengolahan objek tersebut. Nah, dalam melakukan pengolahan tersebut, kalian bisa memahami seperti apa hasil dari percobaan tersebut. Jika hasilnya telah selesai, maka kalian buatlah satu buah laporan, yaitu dengan yang disebut dengan laporan percobaan. Maka kesimpulannya di sini, laporan percobaan adalah suatu bentuk pemberitahuan baik secara lisan atau tulisan yang isinya berupa penyampaian suatu berita pertanggungjawaban mengenai suatu tugas yang di dalamnya berisi laporan kegiatan dalam mencari sebab akibat yang diawali dengan pengenalan lalu menggali lebih jauh suatu objek percobaan dengan cara meneliti, mendata, merinci, serta melakukan pengolahan objek percobaan tersebut. Lalu apa itu peneliti? Nah,
di sini. Jika kalian melakukan suatu percobaan dengan tahapan-tahapan yang telah disebutkan tadi, yaitu ya dengan cara pengenalan dan lain sebagainya. Nah, di sini jika kalian melakukan percobaan itu sampai tuntas, lalu melakukan pelaporan, maka kalian tersebut dinamakan peneliti. Jadi paham ya? Seorang peneliti adalah seseorang yang melakukan suatu percobaan, di mana percobaan tersebut berhasil, lalu dibuat sebuah laporan, dan laporan percobaan itu berguna bagi diri kalian sendiri dan juga berguna bagi orang lain. Sehingga apa yang kalian teliti, ilmunya bukan hanya untuk kalian, tetapi juga untuk orang lain. Paham ya? Nah, di sini dalam membuat suatu laporan percobaan tentu harus memiliki tujuan dan fungsi ya. Tujuannya apa? Fungsi laporannya, laporan percobaannya itu apa? Nah, di sini tujuan ya. Tujuan laporan percobaan yaitu menyampaikan suatu informasi baru, hasil kerja atau hasil penelitian yang dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Jadi informasi itu tidak digenggam sendiri, tapi berbagi dengan orang lain. Nah, jika kalian berbagi dengan membuat satu buah laporan, maka manfaatnya bisa dinikmati oleh orang lain juga ya. Lalu fungsinya, yaitu fungsinya mempertanggungjawabkan atas percobaan yang telah dilaksanakan oleh seorang peneliti. Nah, kalian di sini melakukan suatu percobaan untuk laporan suatu percobaan. Laporan percobaan di sini maksudnya. Nah, sebelum melakukan laporan percobaan, maka kalian harus melakukan percobaan. Di sini untuk melaksanakan suatu pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan kepada kalian ya. Nah, berikutnya ada beberapa dasar yang harus dimiliki oleh pembuat sebuah laporan yang baik. Dasar-dasar yang harus dimiliki itu diantaranya: 1. Tidak menggunakan bahasa yang kurang jelas dan sulit dipahami. Di sini, jika kalian membuat sebuah laporan, maka pergunakanlah bahasa yang jelas, sehingga orang yang membacanya itu dengan cepat memahami apa isi laporan tersebut. Gunakanlah ejaan yang benar, tanda titik, tanda koma, dan lain sebagainya. Banyak ya, huruf besar, huruf kecilnya di sana, itu penggunaannya harus benar ya. Lalu menggunakan bahasa resmi. Pergunakanlah bahasa resmi. Kalau kita bahasanya bahasa Indonesia, tentunya bahasa resminya bahasa Indonesia. Pergunakanlah bahasa yang baku, bukan menggunakan bahasa sehari-hari. Lalu berisi data yang lengkap dan akurat. Dalam satu buah laporan diperlukan data dari awal sampai akhir, sampai memiliki hasil yang baru. Data tersebut harus benar-benar lengkap serta akurat. Akurat di sini dapat dibuktikan ya. Jadi dalam pembuatan laporan ini, hasil penelitian ini benar-benar hasil yang telah dibuat dengan hasil yang benar. Lalu dalam pembuatan laporan, buatlah dengan menggunakan urutan yang benar dan sinkronisasi. Menggunakan urutan yang benar di sini adalah pergunakanlah dari awal sampai akhir itu, sampaikanlah secara urutan yang benar. Urutan ke-1 apa, urutan kedua apa, urutan ketiga apa, dan lain sebagainya. Dan sinkronisasi. Sinkronisasi ini antara bagian 1 dengan bagian 2 ini nyambung ya. Di sini ada kesinambungan. Yang ke-1 menyambung
dengan yang kedua, baik bahasa maupun materinya. Yang kedua menyambung juga yang ketiga ke yang ketiga dan lain sebagainya sampai laporan itu selesai. Berikutnya dengan mengedepankan ketepatan waktu pada saat laporan disampaikan. Dalam pembuatan sebuah laporan tentunya ada rentan waktu kapan laporan itu harus disampaikan. Jika laporan itu telah selesai, maka laporan tersebut harus secepatnya dilaporkan atau disampaikan kepada siapa yang memberi tugas laporan tersebut. Isi laporan harus bersifat objektif dan tidak ada manipulasi. Dikatakan di sini isi laporan harus bersifat objektif di sini, yaitu laporan ini hasil penelitian dengan benar dan dilaporkan kepada siapa yang memberikan tugas. Jika hasil penelitian yang kalian buat ini dilakukan atau dilaksanakan oleh orang lain, maka hasilnya akan sama benar apa yang diceritakan dalam isi laporan tersebut dan tidak ada manipulasi di sini. Tidak ada manipulasi di sini. Bahwa dalam satu buah laporan tersebut tidak ada kebohongan, dibuat dengan data dan fakta yang benar-benar, ya. Di sini isi laporan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Nah, hasil penelitian yang kalian buat sehingga menghasilkan produk yang baru di sini, ini bisa bermanfaat bagi kalian maupun orang lain, ya. Tidak oleh sendiri. Kalau laporan ini dibuat, maka laporan ini harus benar-benar memiliki manfaat bagi orang lain, ya. Berikutnya, isi laporan dapat dipertanggungjawabkan dengan sistem 5W. What, apa, mengapa, why, di mana, where, kapan, when, siapa, who, dan bagaimana, how di sini, ya. Apa yang dibuat dalam satu buah penelitian tersebut. Di sini tentunya kalian membuat produk tersebut ada namanya, ya. Apa yang kalian buat. Lalu mengapa kalian membuat penelitian objek tersebut? Berikan alasannya di sana, ya. Di mana penelitian tersebut dilaksanakan? Ini tempatnya di mana, ya. Lalu kapan waktu tersebut? Kapan penelitian tersebut dilaksanakan? Siapa yang melakukan penelitian tersebut? Ini harus jelas siapanya sehingga laporan tersebut tahu dibuat oleh siapa laporan tersebut dan penelitian itu dibuat oleh siapa. Maka di sini peran kata who di sini, ya, siapa. Dan bagaimana, how, bagaimana di sini. Bagaimana kalian membuat penelitian tersebut, ya. Secara rinci buat ke dalam satu buah laporan. Paham sampai di sini? Di sini, materi nanti yang akan disampaikan setelah pengenalan ini yaitu mengenai mengidentifikasi laporan percobaan. Kalian bisa baca atau kalian bisa lihat di internet, ya. Seperti apa dan bagaimana cara mengidentifikasi laporan percobaan sehingga nanti kalian mendengarkan materi yang Ibu jelaskan, kalian sudah benar-benar paham, ya. Sebelum mengidentifikasi laporan tersebut, kalian di sini perlu mengetahui unsur-unsur apa saja yang ada pada laporan percobaan. Unsur-unsur yang ada pada laporan percobaan, satu buah laporan percobaan tentunya harus ada judul, ya, di sini. Judul laporan
judulnya apa, lalu objek yang akan ditelitinya apa di sini ya, bagian depan. Lalu cara dan metode penelitiannya seperti apa, lalu untuk apa laporan ini dibuat. Nah, yang terakhir, hasil penelitiannya seperti apa. Di sini kalian yang Ibu jelaskan di sini membuat laporan yang sederhana. Kalian coba pikirkan sekarang laporan yang sederhana yang bisa dibuat di rumah dengan melakukan percobaan apa ya di sini. Kalau dalam mengidentifikasi dalam materi yang pertama di sini kalian diminta yaitu membuat satu buah laporan yaitu mengenai makanan yang mengandung zat yang berbahaya, atau kalian membuat laporan makanan yang mengandung vitamin, tentunya dengan inovasi baru di situ ya, sehingga menghasilkan yang produk yang baru begitu. Nah, di sini dalam penelitian di sini mengenai zat makanan bisa kalian memahami apa yang ada di sekeliling kalian ya. Contohnya di sini membuat kalian dengan berjajan bakso kalian teliti apakah itu mengandung pengawet atau tidak. Apa perbedaannya, kalian meneliti di situ ya. Atau ada hal-hal yang lain yang bisa kalian sampaikan dalam membuat laporan percobaan. Apa saja yang ada pada sekeliling kalian mengenai makanan yang mengandung zat yang berbahaya, atau kalian membuat hal yang baru di sini dengan makanan yang memiliki banyak vitamin. Ini yang materi yang kalian akan dibuat nanti dalam membuat satu buah laporan. Ya. Berikutnya di sini ini ada satu buah teks di sini ya. Teks ini adalah bentuk satu buah cerita di sini tentang yang berjudul kentang mengandung zat yang berbahaya. Nah, ini belum dalam bentuk laporan ya. Ini baru bentuk satu buah cerita yang nantinya bisa dalam bentuk laporan. Ini ada dalam bagian isi, dimana ini juga masih perlu dikembangkan di sini ya. Ini hanya contoh kecil satu buah teks di sini. Teks ini belum berbentuk laporan percobaan, tetapi ini bisa menjadi dasar untuk laporan percobaan. Dan ini yang pertama judulnya apa? Kalau ini adalah judulnya kentang mengandung zat yang berbahaya. Lalu kalian rinci terus apa yang bagian kedua, yang ketiganya apa ya. Dan ini adalah bagian isi, dan di dalam isi ini nanti akan diterangkan adanya satu buah struktur dalam laporan percobaan. Ini bagian isi, di mana ada bahan dan alat, langkah-langkahnya seperti apa dalam cara pembuatannya ya. Dan diakhiri dengan hasil percobaan. Setelah kalian buat semua dan dibuat satu buah laporan, maka laporan percobaan tersebut kalian berikanlah kepada orang yang menyuruh atau orang yang meminta tugas tersebut dibuat. Demikianlah materi pengenalan laporan percobaan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada perkataan-perkataan yang salah. Sekian. Semoga materi ini dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.